Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain? Jamaah, tunggu dulu antum, belum selesai pertanyaannya nih jamaah. Ana minum dulu jamaah. Nah, Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain tanpa berniat merebutnya dari istrinya? Saya tertarik pada suaminya karena istrinya sering memposting kebaikan suaminya. Hati-hati nih jamaah. Bagaimana hukumnya seorang suami masih suka ngechat perempuan lain? Tunggu, dia ini bersuami apa tidak? Cinta itu ada karena Allah. Tapi ada cinta karena nafsu. Cinta karena Allah, kita mencintai semua orang baik. Antum umpamanya datang ke masjid. Antum lihat di pojok ada orang sholat ya, sujudnya panjang. Kemudian dia berdiri panjang. Antum gak kenal sama orang itu. Lalu dalam hati antum muncul cinta kepada orang ini. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dijaga sama Allah ya. Itu cinta karena Allah. Gak perlu kenal sama orang itu, tapi tahu dengan kebaikan orang itu. Ketika anti tahu ada laki-laki baik sama suaminya ini, Allah, anti cinta karena Allah Azza wa Jalla, selesai. Karena kebaikan-kebaikan dia. Dan semoga rumah tangganya dijaga, anti doakan. Tapi bolehkah sekarang seorang wanita, dia umpamanya seorang janda atau gadis, melihat ada laki-laki baik, kemudian dia ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut. Boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Masya Allah. Kok semangat antum jemaah? Boleh. Boleh. Cuma dengan cara yang syar'i. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Hafsah putrinya jadi janda. Kalau nggak salah suaminya Hafsah itu meninggal ketika perang Uhud. Janda. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Abu Bakar sudah punya anak. Datanglah Umar menawarkan, ya Abu Bakar, ala uzawwijuka Hafsah. Mau engkau aku nikahkan dengan putriku Hafsah. Ini penawaran orang kepada orang baik. Tapi kalau sekarang antum lakukan itu, apa kata orang? Merusak rumah tangga orang. Emangnya nggak ada laki lain kecuali suami anak? Suamimu itu, Masya Allah, suamimu itu punya kuota berapa? 4. Engkau jangan rakus mengambil semuanya. Sekarang yang rakus ini perempuan. Jangan panjang-panjang, sudah jemaah. Tapi intinya jemaah, intinya seorang laki-laki itu dia punya kuota 4. Ketika ada seorang wanita dia merasa fulan orang yang soleh, lalu dia ngomong sama bapaknya, Pak, cobalah tawarkan kepada fulan, mungkin fulan mau menikah, aku siap jadi istri dia. Yang kedua, yang ketiga atau yang keempat umpamanya. Dia siap melakukan itu. Itu tidak dikatakan merusak rumah tangga orang lain. Tapi sekarang media jamaah berusaha untuk menjadikan perbuatan ini perbuatan nista. Perbuatan buruk. Sedangkan yang buruk sekarang dirubah untuk menjadi sesuatu yang baik. Sering ana sampaikan. Nih ana mau tanya sama antum. Iya. Antum tahu yang namanya WTS? Tahu? Nggak tahu kan? Lihat, umur berapa antum? 29. Generasi umur 29 banyak nggak tahu dengan namanya WTS. Tahu dengan yang namanya PSK? Tahu? Antum bisa lihat. Sekarang orang banyak tahu PSK, WTS nggak tahu lagi jemaah.
Dihilangkan istilah itu. Padahal istilah itu istilah yang benar. Wanita tuna susila. Jadi wanita pelacur dulu namanya wanita tuna susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita tuna susila, dia ketika tahu dia wanita tuna susila, dia akan berpikir untuk bertobat. Aku ini nggak benar gitu. Tapi tatkala dirubah jadi PSK, ibu apa kerjaannya? PSK. Apa artinya PSK? Pekerja seks komersil. Kerja saya Pak Ustadz, punya anak 2, sekolah anaknya, pekerja. Kapan dia akan bertobat jamaah? Kapan dia akan bertobat? Ketika dia merasa itu legal buat dia. Anak bekerja, anak memberikan nafkah. Yang benar sekarang namanya salah, yang salah namanya jadi benar. Maka tadi seorang laki-laki kadangkala menikah dikatakan selingkuh. Loh, kalau dia menikah benar-benar dia nggak selingkuh. Ketika dia ke tempat pelacur itu selingkuh. Tapi sekarang jamaah, yang ke pelacur itu bukan dikatakan selingkuh, tapi yang punya teman perempuan yang selalu dia berzina dengan dia dikatakan selingkuh. Kalau sesekali ke tempat pelacur disebut selingkuh, berzina. Maka banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi intinya, ya tadi sudah intinya jemaah. Apa? Nggak apa-apa kita mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena nafsu dan syahwat. Apalagi kalau seorang perempuan ini sudah punya suami, hati-hati. Engkau tundukkan pandanganmu, engkau lihat suamimu, dan engkau bagaimana memperbaiki suamimu. Kalau suami yang masih suka ngechat perempuan lain, ya ini suami yang perlu dikasih nasihat. Fitnah terbesar laki-laki itu siapa? Wanita. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau melihat wanita yang menggairahkan, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, cepat pulang ke rumahnya. Maka antum kalau melihat ada perempuan langsung, Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Melihat perempuan umpamanya seperti itu. Lanjut kajian apa pulang? Pulang jemaah. Pulang, bismillah. Tapi hati-hati jangan sampai nabrak antum pulang. Habis pulang kajian lagi, datang lagi kajian jemaah. Insyaallah udah tenang jemaah. Apakah kiat-kiat agar kita dapat mencontoh perilaku Mus'ab bin Umair? Ya susah ya, harus kaya dulu baru miskin mendadak ya. Tapi yang saya menakjubkan dari kisah Mus'ab bin Umair, beliau kaya luar biasa, pemuda paling top, paling nyentrik, paling keren lah. Tahu-tahu menjadi paling miskin ya. Tapi beliau tidak mengeluh sama sekali. Tadi disebutkan sebagian sahabat melihat Nabi, sahabat melihat Mus'ab bin Umair, Nabi melihat Mus'ab bin Umair menangis. Ya. Mus'ab bin Umair santai-santai saja. Ya bukan santai-santai, maksudnya dia apa? Tidak mengeluh ya. Padahal kulitnya menjadi bersisik sampai lepas-lepas seperti sisiknya ular ya. Sampai berjalan kakinya berdarah karena saking lembutnya kaki beliau radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Oleh karenanya ikhwan, terkadang seorang tatkala berhijrah diuji, memang diuji ya. Kalau seorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dunia hitamnya, terkadang dia diuji. Tapi sabarlah. Kita ingat bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu diuji. Ya, kita tidak ingin diuji oleh Allah, tapi ujian pasti datang. Ujian pasti datang, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca sejarah seperti ini, kita tahu bahwasanya kita harus bersabar ya untuk meraih kejayaan, untuk meraih derajat yang tinggi di surga. Kita harus bersabar sebagaimana sabarnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ustaz, di saat kajian seperti ini iman jadi naik, namun setelah pulang iman jadi turun. Jadi sampai rumah langsung turun. Apalagi saat pegang HP, padahal waktu akan dihisab. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya tadi kita berikan solusi. Bagaimana antum cari kawan yang baik? Bagaimana tatkala antum pulang ke rumah istiqomah mengamalkan sesuatu yang antum mampu untuk istiqomah. Yang mampu istiqomah, jangan memaksakan diri yang antum gak mampu. Pernah Nabi SAW melihat di Masjid Nabawi ada tali ya, Ma. Ada tali. Nabi tanya, ini tali buat apa? Kata dia. Oh, itu tali kalau nggak salah buat Zainab, istrinya Nabi SAW.
Zainab itu sholat malam karena dia ingin baca yang panjang-panjang, nggak kuat itu sampai pegangan tali. Akhirnya Nabi suruh potong tali itu. Sholatlah ketika engkau semangat, karena ditakutkan nanti orang akhirnya jadi futur ketika dia memaksakan diri yang dia nggak mampu untuk melakukan. Kemudian kalau bicara ketika pegang handphone, antum harus punya janji sama diri antum. Umpamanya setiap anak pegang handphone, anak mau baca Quran 1 halaman. Baca dulu. Baca, baru antum buka yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum bisa dijaga. Tapi ingat, tolong baca sama artinya. Usahakan sama artinya. Bagaimana kita menjaga keluarga supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kan yang kita hanya bisa lakukan yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Maka memang harus ada waktu kita ingatkan anak-anak, kita bangunkan waktu mereka untuk salat subuh, kita tanyain sudah murojaah belum, ya. Tetapi anak-anak butuh melihat qudwah, contoh yang nyata. Kalau kita sendiri enggak pernah baca Quran, kita suruh anak baca Quran, anak-anak heran, ini ibu enak aja nyuruh-nyuruh anak-anak, sementara ibu sendiri enggak pernah baca Quran. Ibu tiap hari main HP terus kita disuruh hafal Quran. Ya. Anak-anak pasti bisa menilai. Ya. Tapi ada orang membuat ilustrasi, ada seorang ibu heran sama ibu yang lain. Ibu yang lain anaknya selalu baca Quran, sementara anaknya selalu main HP. Maka dia tanya, kok bisa anak ibu selalu baca Quran? Kata ibu tersebut, tergantung ibunya, apa yang dilihat oleh anaknya. Artinya kamu sering main HP, makanya anakmu juga main apa? Main HP kerjanya. Jadi kita berusaha ada sisihkan waktu untuk pertama perbaiki diri kita sendiri. Kita butuh perbaikan. Kita ini hidup tidak lama di dunia ini, ibu-ibu. Jadi harus ada jadwal yang kita rutinkan, meskipun sedikit tapi kita rutin. Kata Nabi SAW, wa ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun cuma sedikit. Jadi maksud saya kita bikin kegiatan zikir pagi petang jangan tinggal. Ada sekarang ada di HP juga ada, di Halo Ustaz juga ada, di banyak program-program ada program bacaan zikir pagi petang. Kita baca pagi jangan lupa, petang jangan lupa. Ya. Kemudian jangan lupa ada program baca Quran. Setiap hari harus ada yang dibaca, enggak boleh enggak ada yang dibaca. Meskipun 2 lembar, meskipun 3 lembar harus ada yang dibaca. Kita kasih tanda, tiap naik tambah lagi sampai kita khatam. Sampai kita khatam. Saya punya kawan ya, ini saya cerita. Saya punya kawan, bukan saya, kawan saya. Dia punya mobil Avanza kalau enggak salah. Terus ada kawan saya yang baik bilang sama dia, Ustaz kayaknya perlu mobil baru lebih besar karena mungkin banyak anak dan apa gitu. Ya. Banyak anaknya bukan banyak istri, jangan salah paham. Ya. Banyak anak. Kemudian ini ada kebetulan mobil ada Fortuner buat Ustaz aja. Mau dikasih sama kawan saya itu, kawan yang kaya. Maka kata kawan saya Ustaz tersebut, kata dia, jangan Pak, ini mobil Avanza, saya sudah khatam Al-Quran 100 lebih di sini. 100 lebih saya sudah khatam Quran di mobil ini sambil saya naik mobil. Saya ingin dia jadi saksi bagi saya pada hari kiamat. Dia ingin jadi saksi pada hari kiamat. Bayangkan. Waktunya berkah ya. Sampai 100 kali khatam di mana? Di mobil. Ibu di rumah sudah berapa kali khatam Quran di rumah? Berapa khatam episode sinetron di rumah? Semuanya akan dicatat dan akan minta pertanggungjawaban. Ini pengaruh masa depan kita di akhirat. Maka seorang sisihkan waktu untuk baca Quran, sisihkan waktu untuk negur anak-anak, sisihkan waktu untuk ngajak suami pengajian, bangunkan suami sholat subuh, ya, cium keningnya, Mas. Saya senang kalau punya suami sholat subuh di masjid. Ya, begitu dia pulang kita servis dia, kita bangga suami kita sholat di masjid, seperti itu. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain? Nah, cara menjaga hati antum ingat sama orang pertama yang merasa lebih baik dari orang lain. Siapa? Iblis. Allah laknat gara-gara dia merasa lebih baik dari Adam. Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Akhirnya dilaknat sama Allah. Dan ingat, boleh jadi orang itu yang antum anggap antum lebih baik, dia punya amalan yang tersembunyi yang menyebabkan dia husnul khatimah,
dan antum dengan amalan zahir antum bisa jadi su'ul khatimah. Standar orang itu baik atau tidak kapan? Mati. Ketika mati. Makanya sampai Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah rahimahullah ta'ala memberikan tips agar kita bisa tawadhu. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, maka engkau katakan kepada dirimu, orang ini lebih dulu sujud kepada Allah daripada aku. Iya. Ketika melihat yang lebih muda, katakan kepada dirimu, aku ini lebih dulu berbuat maksiat daripada orang ini. Sehingga kita berusaha untuk menjaga hati kita. Karena tadi nggak ada gunanya. Termasuk yang membinasakan seseorang, i'jabur rajuli binafsihi. Orang takjub dengan dirinya sendiri. Apakah sunnah bila masuk Islam harus bersusah dan miskin seperti Mus'ab? Tidak ya. Tidak ya. Mus'ab miskin karena dia bukan ingin miskin tapi terpaksa. Karena dia selama ini didukung oleh orang tuanya yang sangat sayang dan memanjakannya. Tatkala dia masuk Islam maka semuanya diputus. Ya, semua ya pemberian dari orang tuanya diputus. Dia bukan ingin miskin tapi dia terpaksa harus miskin. Jadi kalau kita ingin menjalankan sunnah tidak harus miskin, tidak harus miskin. Betapa banyak orang-orang di atas sunnah dan mereka ya kaya raya. Bukan dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita berinfak dalam banyak ayat. Wa anfiqu berinfaklah. Nah, kalau miskin gimana cara berinfak? Ya. Allah mengatakan berbayarlah zakat, wa atuz zakat, bayarlah zakat. Nah, kalau miskin terima zakat bukan bayar zakat. Oleh karenanya Islam tidak menyuruh kita untuk berusaha payah. Ya, kalau kita kaya ya enggak jadi masalah. Orang bisa kaya, bisa nyunah, enggak ada masalah. Tidak ada maksudnya kontradiksi antara sunnah dengan kekayaan. Namun kita perlu ingat, di antara para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Ada sahabat yang kaya seperti siapa tadi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Makanya waktu dia mau buka puasa, dia ingin ingat Mus'ab, maka dia pun menangis, tidak jadi buka puasa. Karena dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Bahkan kain kafan saja tidak cukup. Ini yang membuat ya Abdurrahman bin Auf menangis ya. Jadi tidak harus menjalankan sunnah, harus miskin itu tidak benar ya. Namun demikian, terkadang kita ingin kaya tetap aja miskin ya. Jadi kita berusaha namun kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan kaya, jadi orang yang berinfak, bantu dakwah, bangun masjid dan yang lain. Kalau miskin ya bersabar. Bagaimana cara menyikapi mertua yang lebih menginginkan cucunya memilih sekolah akademik daripada pondok pesantren? Ana dan suami ingin memasukkan anak ke pondok pesantren tapi masih bertentangan dengan mertua. Jamaah rahimakumullah, kadangkala terjadi overlapping di dalam rumah tangga. Artinya yang tidak memiliki wewenang dia menjalankan tugas itu. Ingat orang tua ketika dia sudah menikahkan anaknya, anak perempuannya, maka dia ikut suaminya. Siapa yang paling berhak memberikan nama kepada anak itu? Bapaknya, bukan orang tuanya, bukan kakeknya, seperti itu. Yang menentukan anak ini sekolah di mana? Ya bapaknya, bukan kakeknya. Cuma seorang anak itu menghormati orang tuanya. Seperti ini, kenapa anak itu enggak tinggal memasukkan anaknya? Padahal itu hak dia. Dia ingin menghormati orang tua. Padahal itu bukan satu hal yang wajib gitu jemaah. Oh, orang tua kepingin dia sekolah, neneknya ingin dia sekolah di sekolah A, orang tuanya sendiri ingin dia sekolah B. Ya orang tuanya. Cuma bagaimana komunikasi sama orang tua, sama mertua. Masalahnya masih ada sekelompok orang tua yang beranggapan bahwa pesantren, pondok itu tidak menciptakan orang-orang yang bermanfaat. Zaman ana dulu waktu masuk pesantren, itu memang pesantren bengkel. Anak kalau nakal
Masuk pesantren nanti. Nggak, sudah. Nurut sudah saya ya. Jadi ketika anak masuk pesantren, benar jemaah. Kebanyakan kawan kita di pesantren itu anak-anak nakal, anak-anak bermasalah. Akhirnya pesantren ini jadi tempat untuk bengkel. Kalau anaknya pintar, oh Masya Allah, nanti sekolah jadi dokter. Sekarang banyak lulusan pesantren jadi dokter. Lulusan pesantren jadi orang-orang besar. Karena memang pesantren sudah berubah, nggak seperti dahulu lagi. Pesantren itu sekarang bersih. Kalau anak dulu jamaah masuk pesantren, Allahu Akbar. Malam hari itu, suara di ranjang itu jamaah. Krok, pada garuk-garuk semua jamaah. Itu pesantren zaman dulu. Kita mandi itu, yang namanya kamar mandinya, ada 6 apa 7 ya, lupa nah. Itu satu bak jamaah. Jadi nanti ada yang nyebur berenang sana jamaah ke sana. Jadi kalau satu kena penyakit semuanya kena jamaah. Itu dulu. Nah, ini sekarang antum punya mertua mungkin kebayang dahulu. Ya, ayo ibu datang lihat nih pesantren. Dia akan lihat pesantren-pesantren yang bagus jamaah, yang bersih, yang anak-anaknya disiplin ya. Masya Allah anak lihat itu. Jadi mungkin karena ketidaktahuan sehingga dia punya pemikiran yang negatif tentang pesantren. Nggak masalah. Dan anak ketika masuk pesantren ditanya, mau jadi apa ini? Bener. Pulang paling pakai sarung. Bayangannya terlalu primitif dengan kehidupan pesantren. Enggak. Pesantren sekarang benar-benar mengeluarkan generasi-generasi yang ya insya Allah jadi pemimpin-pemimpin yang baik di negeri kita. Afwan, ana ingin bertanya, tapi tidak sesuai tema. Ustadz, ana sungguh ingin menikah. Ustadz, ana sungguh ingin menikah. Ini suara jomblo ya. Tapi ibu dan bapak sudah berpisah dan keduanya berbeda pendapat. Maksudnya, apakah ana harus mengikuti omongan ibu atau bapak? Mungkin bapaknya melarang, mungkin ibunya membolehkan. Atau sebaliknya, ada khilaf antara bapak dan ibunya. Satu mendukung, satu melarang. Siapa yang harus saya ikuti, ibu atau bapak? Jawabannya, ya, kalau memang benar-benar ingin menikah dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan, maka nikah saja. Ya, apalagi ada khilaf. Nikah saja nggak jadi masalah. Seandainya dua orang tidak setuju, ayah bapak tidak setuju, boleh tetap nikah. Masalah nikah itu untuk menyelamatkan diri kita. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak menikah kita bermaksiat gara-gara taat kepada orang tua, tidak boleh hukumnya. Mending kita menikah dan kita cari keridhaan orang tua, sampaikan ayah ibu saya harus menikah. Kondisi sangat susah, saya harus menikah. Sampaikan. Kalau ibu tidak setuju tetap kita boleh menikah dan kita tidak berdosa dan kita tidak durhaka. Tinggal kita bermain cantik bagaimana caranya di kemudian hari ayah dan ibu bisa ridha ya. Yang jadi masalah kalau ternyata yang bertanya ini wanita ya. Karena memang harus disetujui oleh walinya. Ini yang perlu perjuangan. Tapi kalau laki-laki permasalahannya lebih mudah ya. Barang siapa yang sudah punya penghasilan, yang penting sudah bisa beli motor, yang penting sudah bisa ngontrak rumah, nikah ya. Kata Nabi SAW, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum." 3 orang yang Allah pasti menolongnya. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Apalagi di zaman sekarang ini fitnah syahwat di mana-mana. Ya, kita lihat di mana-mana syahwat diumbar. Ya, aurat wanita terbuka di mana-mana ya. Maka kalau seorang tidak menyelamatkan dirinya, membentengi dirinya dengan pernikahan, khawatir dia terjerumus dalam hal-hal yang haram. Ya, terjerumus dalam khayalan-khayalan yang tiada henti-hentinya. Dalam hal-hal yang haram. Maka hendaknya dia menikah. Tidak harus kaya raya, tidak harus punya rumah dulu. Kalau nunggu mau nikah punya rumah dulu, mungkin sampai 50 tahun belum nikah-nikah ya. Kasihan. Ya, menderita ya, bertahun-tahun. Dan para jomblo itu menderita, kasihan. Oleh karenanya saya katakan kepada ikhwan yang bertanya ini, bismillah, selama kalau sudah punya kemampuan, sudah punya penghasilan, sudah bisa sewa rumah, sudah sewa kontrak rumah, nikah. Nikah insyaallah nanti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau tanya, suami saya selingkuh dan ingin menikahi selingkuhannya.
Katanya mau berpoligami. Saya harus bagaimana? Apakah ini jalan terjal saya menuju surga? Nah, yang pertama nasihat ana, suami anti yang selingkuh jangan menikah sama selingkuhan. Suruh dia tobat. Jangan dipikir dengan menikahi selingkuhannya selesai dosa dia. Sebagian orang berpikir seperti itu. Daripada saya berzina terus Pak Ustadz, saya ahsan nikahin. Daripada berzina terus, tobat jangan berzina. Kok berpikir engkau menikahin dan engkau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal? Tapi memang kata Allah Azza wa Jal, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita pezina itu nggak pantas menikahinya kecuali pezina pula. Tadi selingkuh dengan selingkuhan, ya sudah sama-sama pezina engkau menikah. Kalau orang baik dia akan bertobat jemaah. Dia akan berpikir ini perempuan baik-baik atau tidak. Bakal jadi ibu anak-anak anak. Maka kalau bicara dia ingin menikahi, suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah bertobat dan dia ingin menikah, ingin poligami, suruh cari istri yang soleha. Seperti itu jemaah. Lu enggak usah, dia ini ingin bertanggung jawab. Tanggung jawab sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bertobat kepada Allah dan ajak itu selingkuhanmu bertobat. Ketika dia sudah bertobat jadi orang soleh, itu cerita lain nanti. Bukan karena engkau kalau soleha aku nikahin, langsung besok pakai kerudung. Kerudung ini jemaah beli 200.000 langsung pakai. Apakah itu tanda dia tobat? Belum tentu. Ada syarat dan ketentuan. Maka nasihat anak kepada yang bertanya ini, ajak suamimu bertobat dulu. Engkau kalau benar-benar mau poligami, pelajari ilmunya poligami. Engkau datang kajian, engkau sholat malam, berdoa mohon sama Allah, istikharah, minta petunjuk. Bukan tahu-tahu mau menikahin orang yang dia zinain. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Oh, terus gimana kalau suaminya tetap mau menikahin? Kalau dia nggak bertobat, engkau gugat cerai. Karena apakah engkau mau hidup dengan pezina yang tidak bertobat? Kalau dia bertobat, silahkan kau lanjutkan rumah tangga. Ustadz, apa itu syubhat? Syubhat yang saya maksudkan adalah pemikiran-pemikiran yang rancu, yang kelihatannya seperti hujah, ternyata bukan hujah. Ternyata adalah kesesatan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, dilancarkan oleh orang-orang liberal, dilancarkan oleh orang-orang ateis yang membuat umat Islam agar ragu dengan agamanya. Maka kita jangan mendengarkan perkataan mereka. Tidak usah, kita hanya menyusahkan diri kita, membuat kita tenggelam dalam syubhat-syubhat. Kita ngaji-ngaji yang benar, syubhat-syubhat tidak usah didengar. Ya. Karena waktu kita sedikit, sementara ilmu begitu banyak. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya disuruh pulang kampung oleh ibu. Sedangkan di kampung tidak ada yang menerapkan sunnah sama sekali. Bahkan saat saya bilang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis, dimarahin sama orang tua. Apakah saya lebih baik tetap di rantauan atau mengikuti ibu untuk pulang kampung dengan resiko dimarahin setiap hari? Ibu antum sayang sama antum. Kalau antum katakan tidak ada yang menerapkan sunnah sama sekali, berarti antum tugasnya pulang untuk menerapkan sunnah itu di kampung. Itu tugas antum. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini sebuah kesempatan. Kalau nggak ada yang ngamalkan sunnah, antum sampaikan kepada ibu, siap bu, kasih waktu ana 1 bulan ibu. Kasih waktu ana 2 bulan, ana mau belajar. Benerin antum belajar, pulang. Sampaikan agama Allah kepada mereka. Antum dimarahin sama ibu, sabar. Dikatakan orang itu kadang-kadang nggak mau salaman sama yang bukan mahramnya. Apa kata mereka? Sombong. Sombong kau iya. Bukan, aku menghormatin dia ibu. Nabi SAW itu orang yang paling bersih hatinya. Beliau nggak pernah salaman sama sahabat-sahabat perempuan. Nggak ada tuh istrinya Umar, istrinya Abu Bakar, istrinya sahabat-sahabat datang mau salaman sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada jemaah. Antum baca sejarah.
Supaya kita tahu memang seperti itu syariatnya. Kadang-kala ketika kita menyampaikan ini, oh hatinya Ustadz aja yang kotor. Kalau bersih nggak ada masalah. Ana salaman sama perempuan bersih hati ana Ustadz. Allahu Akbar jemaah. Maka hati-hati. Tetap ana rasa antum pulang tapi persiapkan. Persiapkan ilmu. Nggak harus lama antum belajar jemaah. Para sahabat Nabi SAW itu ada yang belajar kepada Nabi SAW 18 hari. Pulang terus. Ada yang 3 hari pulang. Ada yang sekali bertemu dengan Nabi SAW dikasih ilmu, pulang menyampaikannya. Yang penting ikhlas, dijaga sama Allah insya Allah, tapi tetap harus belajar.